Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Firdaus dengan NIM 2211512. Pada kesempatan kali ini saya ingin mendokumentasikan cara perkonfigurasian ujian akhir semester mata kuliah Teknologi Jaringan Nirkabel. Sebelumnya di sini saya sudah menyiapkan topologi yang sesuai ketentuan yang diberikan pada soal. Selanjutnya di sini saya akan menghubungkan alat-alat dengan kabel straight dengan ketentuan yang terdapat di soal. Setelah kita mengkonfigurasi atau menghubungkan kabel, di sini selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan VLAN untuk masing-masing VLAN ya teman-teman. Nah, ini kan masih belum terkoneksi nih. Supaya terkoneksi atau hijau pada multi layer switch, kita harus menambahkan power supply supaya bisa terkoneksi atau MSW-nya menyala seperti ini. Nah, jika sudah hijau seperti ini maka MSW-nya sudah menyala ya. Maka MSW-nya itu sudah bisa langsung dikonfigurasi. Setelah itu di sini kita akan membuat VLAN-nya terlebih dahulu dan memberikan nama pada masing-masing VLAN. Maka selanjutnya di sini setelah kita membuat VLAN, maka masing-masing VLAN akan kita isi dengan IP address dan subnet mask yang sesuai pada perintah di soal. Lalu selanjutnya di sini kita akan membuat port yang tertera di soal itu sebagai terang, di mana tadi salah satunya adalah gigabyte 1021 sampai dengan 24. Baik, untuk cara membuat port menjadi terang itu adalah dengan cara kita masuk ke portnya dulu. Setelah itu kita langsung berikan perintah switch mode terang seperti ini. Baik, selanjutnya di sini kita disuruh untuk mengkonfigurasikan DHCP pool untuk setiap VLAN ada di dalam perangkat MSW. Untuk IP yang di pool itu ialah IP yang tertera pada tabel.
cara mengkonfigurasinya itu ialah dengan cara kita mengetikkan IP DHCP excluded address. Ini khusus di VLAN nomor 1 ya, dimana nanti VLAN excluded address ini itu artinya kita akan mengecualikan IP address pada IP DHCP pool tertentu. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan IP DHCP pool untuk, atau bisa dibilang kita akan menyalakan IP DHCP poolnya untuk masing-masing VLAN. Selanjutnya kita akan memasukkan IP yang digunakan untuk VLAN 1 dari dalam network dengan menggunakan subnet /24. Jadi pada default route kita akan menggunakan IP pertama yaitu 1. Selanjutnya pada DNS kita akan menggunakan IP kedua, tekan enter. Nah, ini kita akan ulangi dari untuk VLAN 2 sampai dengan VLAN ke-6. Selanjutnya pada soal keempat, di sini kita akan mengaktifkan layanan di server dengan cara kita masuk ke servernya terlebih dahulu, lalu ke config service dan menyalakan DHCP, DNS, dan AAA. Pada DNS, di sini kita akan menambahkan sebuah IP yang bernama janir.com dengan menggunakan IP address 192.168.1.2, dan selanjutnya kita akan menambahkan yang WLC janir.com dengan IP address 254. Untuk bagian HTTP kita bisa masuk ke index dengan cara menekan edit. Di sini nanti kita akan mengedit tampilan login. Loginnya itu kayak apa sih namanya tuh, buat mengkonfigurasi Cisco nya ya teman-teman. Baik, selanjutnya pada AAA. Kita akan menambahkan port terlebih dahulu 1812. Selanjutnya kita akan memberikan client name dan client IP. Nah, nanti untuk secretnya kita akan menambahkan janir 123. Nah, nanti untuk bagian user kita akan membuat user sesuai dengan yang diberikan di tabel, mulai dari gudang sampai MKT2.
Nah, selanjutnya di sini kita akan memberikan IP kepada PC administrator dan server. Pada pemberian IP ini saya tidak perlu menjelaskan secara detail karena sudah sangat sering dilakukan pada praktikum sebelumnya. Selanjutnya kita akan membuat akun admin untuk WLC. Dengan cara kita akan masuk ke WLC menggunakan IP address WLC tersebut melalui PC administrator. Nah, di sini kita bisa masuk menggunakan wlc.janir.com. Kenapa wlc.janir.com? Karena pada DNS tadi kita sudah memberikan IP address 192.168.1.254 dengan nama wlc.janir.com. Baik, jika sudah tampilannya seperti ini, maka kita sudah berhasil terkonek ke dalam WLC. Nah, maka di sini nanti kita akan membuat username, terus nanti passwordnya. Nah, ini tuh kita akan buat akun untuk akun admin ya teman-teman. Selanjutnya, perintah di soal kita disuruh membuat wireless network dengan ketentuan yang diberikan. Nah, nanti di sini kita hanya akan memasukkan sesuai yang ada di tabel ya teman-teman. Nah, pada bagian ini tuh di sini kita akan membuat akun untuk tamunya ya teman-teman. Ini kita nextkan aja. Nah, di sini Goes Network sudah nonaktif ya teman-teman, jadi kita bisa langsung mengapply gitu. Setelah menunggu loading set konfigurasi WLC-nya tadi, maka tadi itu kita langsung dibawa ke wireless LAN controller, dimana dengan cara loginnya itu ialah dengan mengetikkan IP 192.168.1.254. Nah, nanti di sini tuh kita disuruh untuk mengganti 192.168.1.254 itu menjadi 1 ya teman, dengan kita menggunakan IP address 1. Nah, nanti kita login dulu ke dalamnya itu dengan menggunakan akun yang diberikan tadi, yang maksud saya akun yang dibuat tadi. Selanjutnya kita ke controller, lalu ke interface. Nah, di sini kita mengklik manajemen. Nah, kita akan mengganti IP yang di DHCP server dengan IP pertama yang saya bilang sebelumnya. Selanjutnya kita akan membuat SSID untuk masing-masing VLAN. Nah, untuk detail-detail SSD-nya bisa dicek di tabel di bawah.
Selanjutnya kita masuk ke interface. Nah, di sini kita klik add, lalu kita masukkan interface name dengan pilihan ID. Nah, di mana pilihan ID-nya di sini itu adalah 2. Nah, jika sudah dimasukkan, kita menekan apply. Selanjutnya kita akan mengulangi tahapan yang sama untuk pilihan marketing, sales, gudang. Nah, selanjutnya gini, sini kita sudah masuk ke WLAN gudang ya teman-teman. Nah, nanti di sini tuh di dalam WLAN gudang itu kita akan menambahkan IP address, network, gateway, primary dan primary DHCP server. Nah, ini semua itu sudah ada penjelasannya atau keterangannya di dalam tabel ya teman-teman. Jika semua sudah terisi, kita tekan apply, lalu kita masuk ke selanjutnya, itu ya WLAN HRD. Nah, sama seperti gudang yang tadi itu, kita tinggal mengisikan yang terdapat di tabel. Nanti konfigurasi ini kita akan ulangi terus sampai ke WLAN sales. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan server radius di menu header security VLC dengan IP 192.168.1.2 ya teman-teman. Nah, nanti kita akan di sana juga sekalian akan mengkonfigurasi shared secret-nya. Oke, selanjutnya kita masuk ke security. Nah, nanti di security ini kita klik new ya teman-teman, membuat profil baru. Nah, IP address ini tuh kita masukin tadi yang sesuai permintaan soal ya teman-teman. Nah, nanti share secretnya itu kita di sini akan memasukkan yang diminta tadi. Confirm, ketik ulang, lalu apply. Seharusnya ini sudah tersimpan ya teman-teman. Selanjutnya kita akan ke soal berapa? 11 ya. Pada bagian ini kita akan mengkonfigurasi pilihan dengan beberapa ketentuan supaya nanti bisa diakses oleh perangkat seperti laptop dan HP dan tablet. Oke, kita masuk ke WLAN. Nah, nanti untuk WLAN apa sih profile name cukup disesuaikan aja ya teman-teman. Pada bagian SSD-nya juga itu kita perlu mengetikkan HRD aja. Setelah itu kita apply. Nah, HRD-nya sudah terbuat. Nah, sekarang kita akan mengulangi step yang sama ya teman-teman, dari marketing sampai dengan GWES. Selanjutnya kita akan masuk ke WLAN HRD. Nah, oh iya, nah nanti pada masing-masing WLAN itu
enable-nya itu sangat perlu dicentang ya teman-teman, karena itu adalah supaya fungsinya itu supaya nanti si WLAN-nya itu bisa aktif ya teman-teman, agar bisa terkoneksi dengan perangkat lain. Selanjutnya kita masuk ke security. Pada layer 2 kita akan menambahkan WPA 2 ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke A server. Nah, pada server 1 kita masukkan IP yang tertera tadi. Nah, lalu kita kembali ke general. Interface-nya kita ganti sesuai dengan WLAN yang kita edit ya teman-teman. Nah, selanjutnya pada advance kita akan mencentang flex connection. Selanjutnya kita masuk ke marketing. Nah, pada bagian marketing ini kita akan mengulangi tahap yang kita buat di HRD tadi ya teman-teman. Jadi di sini bakalan saya speed aja. Oke, selanjutnya di sini kita akan mengkonfigurasi WLAN sales-nya ya teman-teman. Nah, WLAN sales ini kita akan membuat dia itu sebagai open access. Jadi di sini itu kita hanya akan mengkonfigurasi flex connection-nya saja. Di sini nggak usah ya teman-teman. Nah, bagian ini flex connection-nya perlu dicentang teman-teman. Setelah itu apply. Selanjutnya kita masuk ke gudang. Nah, nanti konfigurasi gudang ini sama juga seperti HRD dan marketing tadi. Nah, ini tersisa gues ya teman-teman. Nah, gues ini nanti kita akan membuat password menggunakan WPA2 PSK supaya nanti kita bisa membuat passwordnya ya teman-teman. Ini PSK-nya kita enable. Nah, di sini kita tidak perlu konfigurasi A, langsung ke advance. Nah, pada flex-nya itu kita centang ya teman-teman, lalu di apply. Sebentar ya teman-teman, di sini saya akan mencoba untuk meng-cross check WLAN-nya kembali. Oke, selanjutnya perintah selanjutnya ialah itu kita akan mengkonfigurasi perangkat LWAP. Oke. Nah, jadi di sini kita masuk ke LWAP-nya. Power adapternya jangan lupa disambungkan ya teman-teman. Nah, pada Gigabyte Ethernet 2 ini kita akan menggunakan DHCP supaya dia mendapatkan IP address secara otomatis ya teman-teman. Nah, bisa dilihat di sini itu pilihan 4-nya sudah mendapatkan IP yang sesuai dengan yang tertulis. Oke. Selanjutnya kita ke LWAP yang middle ya teman-teman. Di sini juga DHCP. Yang right juga DHCP. Oke. Semua LWAP sudah mendapatkan IP address ya teman-teman. Selanjutnya soal nomor 13, WLC private control dengan IP 192.154. Kita masuk ke wireless LAN controller, nyala kembali, lalu kita ke controller. Nah, di sini tuh kita akan mencari oh ya teman-teman, di sini WLC-nya itu sudah otomatis menjadi IP yang tertentu ya teman-teman, bisa dicek di sini nih.
Selanjutnya kita akan membuat access point group ya teman-teman. Dengan cara pada WLAN kita masuk ke AP group. Selanjutnya kita pencet add group. Nah, nanti di sini kita sesuaikan sama yang di soal ya teman-teman. Nah, pertama itu kita bikin gedung kiri terlebih dahulu, lalu di add description. Nah, selanjutnya kita ulangi lagi untuk gedung yang tengah sama kanan ya teman-teman. Jika sudah, nanti kita tinggal menghubungkan perangkat klien ya teman-teman. Di sini ada keterangannya. Nah, pertama kita masuk ke yang sales dulu ya teman-teman. Di sini ada laptop. Nah, laptopnya kita beri modul wireless ya. Oke, lalu ke desktop, ke wireless. Nah, nanti di wireless ini kita masuk ke LWAP yang left building. Nah, teman-teman kita cari di sini yang mana ya? Nah, ini nih. Laptopnya kita urus belakangan aja ya teman-teman. Yang penting laptopnya sudah bisa terkoneksi ke wireless terlebih dahulu. Selanjutnya kita masuk ke marketing, ke config, lalu pada wirelessnya di sini kita akan masukkan SSID-nya sebagai marketing. Lalu autentikasinya jadi WPA2 ya teman-teman. Nah, di sini kita akan menggunakan password sama username itu MKT1 dan MKT2 ya teman-teman. Jadi ini kita pilih salah satu nantinya. Nah, pada handphone tadi saya akan menggunakan MKT1 aja ya teman-teman. Pada tablet juga sama seperti handphone tadi, WPA2. Nah, di sini saya akan menggunakan MKT2 ya teman-teman, karena MKT1 tadi udah digunakan di handphone. Selanjutnya kita konfigurasi HP tamu ya teman-teman. Nah, tadi HP tamu ini menggunakan WPA2 PSK ya teman-teman. Jadi itu menggunakan kata sandi tanpa username. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi HRD. Nah, tadi WRD ini itu menggunakan WPA2 ya teman-teman, sama seperti marketing tadi kalau nggak salah. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi laptop HRD, di mana tadi HRD ini juga menggunakan apa sih namanya tadi? WPA2 ya teman-teman. Juga kurang lebih sama kayak yang tadi, kita bikin SSD-nya HRD, lalu WPA2 nya dicentang. Nah, nanti user ID-nya sama password itu berikan yang belum terpakai ya teman-teman. Oh ya, tadi yang di smartphone itu saya menginputkan passwordnya salah ya teman-teman. Terusnya tamu underscore 22 123.
Lalu selanjutnya pada sales itu tadi sales ini menggunakan open access ya teman-teman. Jadi kita langsung samakan saja SSID-nya supaya dia terkoneksi ke perangkat LWAP-nya. Selanjutnya kita ke gudang terlebih dahulu. Nah, jadi di SSID ini kita samakan dengan gudang. Kalau tadi gudang digabungkan WPA 2, nah nanti ID-nya tuh samakan saja gitu seperti HRD sama apa tadi, marketing. Nah, selanjutnya itu ini kan koneknya itu masih acak-acakan ya. Nah, karena kenapa acak-acakan? Karena di sini tuh kita belum menggrupkan masing-masing WLAN ya teman-teman. Jadi tadi tuh kenapa acak-acakan ya gara-gara itu kita belum menggrupkan WLAN-nya. Kita ke kiri terlebih dahulu. Nah, kalau masuk ke AP, nah nanti di sini tuh kita centang nih yang AP name-nya itu. Lalu add AP. Nah, pada WLAN kita add new. Nah, nanti di sini tuh kita masukin apa sih namanya tadi? Marketing sama sales ya di bagian LWAP kirinya ya, teman-teman. Nah, di sini WLAN marketing sudah masuk ya ke grup yang kiri. Soalnya kita sama tambahkan yang sales juga. Ya, kita ulangin lagi ya teman-teman untuk LWAP yang utama sama yang kanannya. Oke, pada laptop sales kita akan memperbaiki koneksi supaya dia itu terhubung ke LWAP kiri. Oke. Nah, setelah kita menyeting atau mengkonfigurasi AP group tadi itu, maka perangkat-perangkat lain itu sudah mulai terkoneksi ke dalam kategori mereka ya teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.